Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Firman Tuhan menawarkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Apa sih hikmat itu? Hikmat itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan untuk memahami sikap, memahami masalah, dan membantu kita untuk dapat mengambil keputusan yang etis. Keputusan yang benar, keputusan yang menjadi berkat buat orang lain. Sekalipun nanti ada beberapa yang tidak pro dengan itu. Tetapi takut akan Tuhan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Bahwa takut akan Tuhan ini berbicara tentang penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Allah. Dibuktikan dengan sikap dan tingkah lakumu yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau mendapatkan nasihat firman Tuhan. Itu. Karena firman Tuhan itu penting. Patron, dasar kalian menjalani hidup. Kalau kamu nggak punya firman Allah di dalam pikiran dan hatimu, apalagi nggak pernah baca Alkitab, bagaimana kamu mau tahu kehendak Allah dalam hidupmu? Bagaimana kamu bisa tahu ajaran di luar sana itu benar sesuai dengan Alkitab? Dan lain dari itu, takut akan Tuhan, menghormati ajaran dan firman Tuhan dengan cara menjaga hidupmu, menjaga perilakumu, menjaga perbuatanmu. Jangan sampai perbuatanmu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di zaman sekarang ini godaan untuk jatuh dalam dosa sangat besar. Generasi yang sekarang lebih cenderung mengikuti tren dunia, perubahan dunia yang banyak tidak positifnya. Tetapi anak Tuhan harus bisa membalance dirinya dimanapun dia ditempatkan. Jadi takut akan Tuhan itu penting supaya kamu nantinya memiliki hikmat. Anak Tuhan harus memiliki hikmat. Hikmat ini sangat penting. Kita belajar dari Salomo. Waktu dia pertama menjadi raja Israel, menggantikan ayahnya David atau Daud. Tuhan bertanya kepada Salomo, karena Tuhan sudah disenangkan oleh persembahan yang diberikan oleh Salomo kepada Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, apa yang kau minta? Mungkin kalau pertanyaan ini diajukan kepada orang lain, orang akan meminta kekayaan, tahta, dan cinta, mungkin seperti itu. Atau menguasai seluruh dunia dan dunia takluk kepadanya. Mungkin itu pemikiran orang. Tapi Salomo tidak minta itu. Dia minta, berikan aku hikmat. Karena aku masih muda, belum berpengalaman, sehingga hikmat ini penting. Lalu Tuhan kabulkan, Tuhan berikan hikmat kepada Salomo. Dan Salomo adalah orang satu-satunya di muka bumi yang paling berhikmat dan tidak akan ada seperti dia lagi. Hikmat yang paling maksimal, spektakuler yang berasal dari Allah hanya diberikan kepada Salomo. Dan itu adalah permintaan yang paling keren. Dan Salomo mendapatkan hikmat karena dia takut akan Tuhan. Buktinya dia memberikan persembahan korban bakaran untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian takut akan Tuhan? Apakah kamu mempersembahkan hidup untuk Tuhan? Apakah kamu mau melayani Tuhan? Kalau itu terjadi, kamu akan mendapatkan hikmat. Empunya hikmat adalah Tuhan, minta hikmat itu. Tapi hikmat yang dimaksud di sini adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Karena dunia pun menawarkan hikmat. Indikasi hikmat yang berasal dari dunia adalah menghalalkan segala cara. Berikutnya disinggung di dalam ayat tersebut, kerendahan hati mendahului kehormatan.
Kamu sudah takut akan Tuhan nih, anak-anak. Lalu kamu sudah mendapatkan hikmat. Tinggal yang berikutnya, kamu harus rendah hati. Kalau tidak rendah hati, hancurlah benteng pertahananmu. Tinggal tunggu waktu. Kita belajar dari kejatuhan Lucifer dan kawan-kawan ke dalam dosa. Karena kesombongan, makanya mereka ingin menjadi Tuhan. Lucifer itu ingin menjadi Tuhan, ingin disembah. Tapi nggak bisa kan? Karena Tuhan lebih berkuasa, lalu dia dibuang dari surga. Dan malaikat ikut dengan dia sebagian. Lalu ternyata diwariskan atau ditularkan kepada Adam dan Hawa waktu di Taman Eden kan? Kamu sudah belajar itu. Digoda. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama seperti Allah. Dan sebenarnya ada unsur kesombongan juga di dalam pikiran Adam dan Hawa. Secara khusus Hawa sama seperti Allah. Wow, ditambah lagi buah itu menarik. Lalu dimakanlah. Tapi ada unsur kesombongan sama seperti Allah. Itu kalimat yang memancing mereka. Akhirnya mereka makan dan jatuh ke dalam dosa. Iblis sombong, ditularkan kepada Adam dan Hawa, sombong juga. Jadi kesombongan itu berbahaya, nak. Kamu harus rendah hati. Semakin pintar, semakin rendah hati. Semakin berwawasan, semakin rendah hati. Semakin berhikmat, harus semakin rendah hati. Kalau sombong, tinggal tunggu waktunya. Tinggal tunggu waktu Tuhan selintik. Tik, jatuhlah engkau. Dan dirimu akan dipermalukan. Kalau mungkin kamu dilahirkan dari keluarga yang berada. Orang tuamu tidak terlalu sulit mencari uang. Itu bukan untuk membuat kamu sombong. Tuhan mau keluargamu dan kamu menjadi berkat. Kalau mungkin keluargamu hidup dalam keadaan pas-pasan, cukup, tetaplah bersyukur. Karena Tuhan izinkan untuk sementara waktu. Kalau kamu berjuang, pasti akan diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Sekali lagi, hal yang penting dalam perenungan kita, yang pertama, takutlah akan Tuhan, sehingga engkau akan mendapatkan hikmat dari Tuhan, lalu rendah hatilah. Karena rendah hati mendahului kehormatan. Dan orang akan menghormatimu secara otomatis tanpa kamu minta. Karena kamu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu akan dicari-cari. Karena orang yang rendah hati tidak akan mungkin gegabah untuk mengambil keputusan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.